Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asaba Kindi, biasa dipanggil Kindi. Saya seorang mahasiswa Universitas Terbuka UPJJ Bandung. Untuk kesibukan saat ini saya bekerja sambil kuliah. Eee, Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang telah saya lakukan, yaitu pembuatan, ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, berikut ini laporan yang telah saya buat. Oke, baik. Berikut ini adalah, laporan saya ya. Di soal, terdapat kasus ya, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Nah, setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mampu mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, untuk langkah awalnya, di sini saya, mengidentifikasikan dulu entitasnya yang ada di kasusnya. Yang saya temukan ini adalah yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua dosen, yang ketiga mata kuliah, yang keempat ini adalah, KRS atau Kartu Rencana Studi, entitas yang saya buat sendiri untuk menghubungkan, sebagai menjembatani antara mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, yang kedua itu langkahnya itu menentukan atribut dari setiap entitas. Nah, untuk, entitas mahasiswa ini memiliki atribut ID mahasiswa. Nah, PK ini adalah primary key atau atribut utama dari entitas, dan setiap entitas utama ini wajib memiliki primary key ya. Nah, yang kedua ini ada NIM, yang ketiga ada nama mahasiswa, yang keempat ada jurusannya. Nah, yang kedua itu entitas dosen. Nah, entitas dosen ini ada ID dosennya, ya ada ini juga PK-nya, ada nama dosen dan juga NIP. Dan yang ketiga ini adalah mata kuliah. Untuk mata kuliah ini primary key-nya adalah ID mata kuliah, PK, nama mata kuliah dan juga SKS-nya. Yang terakhir ini ada entitas yang saya buat, yaitu Kartu Rencana Studi. Nah, untuk primary key-nya ada ID KRS dan ID mahasiswa, ID mata kuliah, semester dan nilai. Nah, di sini ada, informasi bahwa ini FK gitu, foreign key. Nah, ini tuh atribut yang digunakan untuk menghubungkan entitas yang saling realisasi. Nah, contohnya untuk kayak ini kan ada, mahasiswa kan ada ID mahasiswanya, di KRS juga harus ada, dan di mata kuliah juga ada di sini di KRS-nya. Nah, yang ketiga itu setelah kita menentukan atribut-atributnya eee, serta entitasnya, kita, akan menentukan relasi dan derajat hubungannya. Nah, untuk hubungan mahasiswa dengan mata kuliah dan sebaliknya yaitu many to many. Nah, karena kalau misal menggunakan many to many, ini tuh dikhawatirkan akan terjadi redundansi gitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, dikarenakan setiap mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, sedangkan mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa sehingga diperlukan KRS, Kartu Rencana Studi untuk menjembataninya. Nah, untuk hubungan dosen dan mata kuliah dan sebaliknya itu adalah one to many. Dan di situ di kasusnya dikarenakan dosen bisa mengajar di setiap mata kuliah, namun setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Nah, selanjutnya ini saya buat tabelnya untuk mempermudah ya, saya dalam langkah selanjutnya. Oke, yang pertama itu entitas satu itu dosen, relasinya itu mengajar, yang entitas keduanya adalah mata kuliah. Nah, kardinalitasnya atau derajat hubungannya itu adalah one to many. Nah, karena satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, tetapi setiap mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen saja. Nah, itu. Mahasiswa, yang kedua adalah mahasiswa, relasinya memiliki dan entitasnya KRS atau Kartu Rencana Studi. Nah, kardinalitasnya atau derajat hubungannya one to many, karena satu mahasiswa dapat memiliki banyak data KRS, tetapi satu KRS hanya dimiliki satu mahasiswa. Nah, yang ketiga adalah mata kuliah. Nah, mata kuliah ini, relasinya itu mencakup entitas keduanya KRS. Nah, untuk kardinalitasnya atau derajat hubungannya adalah one to many. Karena, satu mata kuliah dapat muncul di banyak KRS dan satu KRS juga dapat berisi banyak mata kuliah. Yang keempat adalah,
diagram awalnya, kita perlu tahu bahwa entitas itu persegi, ini tuh, relasi itu berlaku ketupat, dan juga untuk atribut itu oval. Nah, untuk selanjutnya saya akan, eee, menginformasikan langkah-langkah yang saya lakukan dalam membuat diagramnya. Berikut adalah detailnya. Oke, baik, di sini, eee, saya sudah membuka aplikasinya ya. Untuk aplikasinya saya menggunakan YED Live ya, dan di sini juga sudah ada, eee, grab palette-nya itu Entity Relationship. Di sini sudah lengkap ya. Nah, untuk program ini saya mengikuti sesuai arahan dari BMP ya. Eee, Berikut ini langkah yang saya lakukan. Ya, yang berikut ini adalah diagram yang telah saya buat ya. Eee, Mungkin, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan atau mungkin ada koreksi juga boleh disampaikan juga ya. Terima kasih.